إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kembali Allah berikan kita taufiknya untuk bisa dapat duduk bersama guna melanjutkan pembahasan kita tafsir juz amma, yang kesempatan ini yang akan kita kaji bersama. Semoga Allah mudahkan, yakni surah Al-Asr. Silakan dilihat surat Al-Asr. Ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah SWT dan pemirsa Najiyah TV, azanallahu wa iyyakum. Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Hafs Abu Madinah, kana rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu, ya, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu, ya, idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khusr. Ya, dua orang sahabat Nabi SAW, jika mereka bertemu, mereka tidak akan berpisah hingga salah satunya di antara kedua orang tersebut membacakan surat Al-Asr sampai akhir. Sekali lagi, Bu, para sahabat mereka jika bertemu, yang satu akan membacakan surat Al-Asr, surat Wal-Asr, ya, dibacakan kepada yang lainnya sampai akhir, ya. Kemudian setelah itu, ya, salah satu di antara kedua orang tersebut, ya, memberi salam kepada yang lain. 6. Kemudian berkenaan juga dengan surat Al-Asr ini, dikarenakan kedalaman makna yang terkandung dalam surat ini, sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum." Seandainya orang-orang mentadabburi surat Al-Asr ini, maka surat ini akan mencukupi bagi mereka. Ya, kalau mereka mentadabburi surat Al-Asr, maka ini sudah cukup bagi mereka. Kenapa? Karena kedalaman makna yang terkandung dalam surat ini, surat Al-Asr. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas surat At-Takatsur. Kali ini yang akan kita pelajari adalah surat Al-Asr. Para ulama berupaya untuk mencari apa keterkaitan antara surat Al-Asr dan surat At-Takatsur. Di antara pendapat ulama bahwasanya hubungan antara keduanya, ketika kita mempelajari surat At-Takatsur, Allah SWT menjelaskan tentang salah satu sebab terjerumus seseorang ke dalam neraka adalah sifat At-Takatsur. Apa itu At-Takatsur? Berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan, ya. Berlomba untuk memperbanyak harta, ya, bermegah-megahan dan berbangga-banggaan dalam urusan dunia. Ini salah satu sebab seseorang terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Waktunya untuk mencari dunia yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, habis waktunya untuk mencari dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Dia tersibukkan dengan dunianya. Inilah yang mengakibatkan dia terjatuh dalam kerugian.
Apa itu? Mendapatkan azab kubur dan neraka Jahannam. Ini sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Jadi kerugiannya berupa apa, Bu? Mendapatkan azab kubur dan neraka Jahannam. Nah, di surat Al-Asr ini menjelaskan bahwasanya pada dasarnya manusia berada dalam kerugian. Apa pokok utama pembahasan dari surat Al-Asr? Allah SWT ingin menjelaskan bahwa manusia semuanya berada dalam kerugian. Nah, supaya bisa selamat dari kerugian, maka dia harus melakukan 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut, Bu? Beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Barang siapa yang tidak melakukan ke-4 perkara tersebut, maka dia akan rugi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-'asr. Apa makna al-'asr? Sebagian ulama ada yang memaknai al-'asr itu adalah waktu asar. Ya, waktu asar yang telah kita maklumi, yang telah kita ketahui bersama. yakni waktu akhir siang sebelum terbenamnya matahari, waktu asar. Dan para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar karena di waktu asar ini terdapat salat asar yang termasuk salat yang sangat penting. Ya, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua salatmu. Kemudian setelah itu secara khusus Allah sebutkan dan was salatil wusta, dan peliharalah salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan para hambanya untuk menjaga salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Salat asar. Ya. Karena banyak orang yang lalai dari salat asar. Terutama sekembalinya mereka dari kegiatan atau aktivitas dalam keadaan capek, letih pulang, sehingga salat asar ditinggalkan atau tidak dikerjakan tepat waktu. Dan Nabi juga SAW memperingatkan kepada umatnya, jangan sampai meninggalkan salat asar. Man taraka salatal asar faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Dalam riwayat yang lain, man shallal bardain dakhala al-jannah. Siapa yang mengerjakan salat bardain? Apa itu salat bardain, Bu? Maksudnya adalah salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan salat al-bardain maksudnya di sini adalah salat di waktu dua dingin. Di waktu dua dingin, yakni salat subuh dan salat asar. Karena waktu subuh adalah waktu awal dingin di pagi hari, dan waktu asar adalah awal mulanya ya waktu dingin menuju malam hari. Oleh karenanya disebutkan siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Ya, ini maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah tentang
Penekanan berkenaan dengan salat apa, Bu? Salat asar. Dan di antara ulama menjelaskan wal asar demi waktu asar. Namun jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-asr adalah masa. Makanya diterjemahkan demi masa. Ya, masa atau zaman secara umum. Ya, ini al-asr namanya. Allah bersumpah dengan masa karena masa adalah tempat manusia beramal. Tempat di mana manusia akan mendapatkan keberuntungan atau akan mendapatkan kerugian. Dia akan mendapatkan keberuntungan kalau dia beramal saleh, beriman, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Tetapi dia akan mendapatkan kerugian jika dia tidak manfaatkan waktunya, masanya dengan baik. Dia lalai, tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah pentingnya apa, Bu? Masa. Maka Allah SWT bersumpah dengan masa. Tadi yang pertama apa, Bu? Mana dari al-asr, Bu? Waktu asar. Yang kedua masa. Ya, mana yang kedua adalah masa. Menurut mayoritas ulama, apa makna dari al-asr, Bu? Masa. Taib. Kemudian di ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia, lafi khusr. Ya, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Pada ayat ini Allah SWT benar-benar menekankan bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Penekanan yang pertama bisa dilihat, Allah memulai dengan sumpah. Ya. Penekanan atau penegasan Allah SWT bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, yakni yang pertama penegasannya adalah dengan apa? Sumpah. Allah bersumpah dengan al-asr, demi masa. Dan telah kita ketahui dan telah kita pelajari bahwa tidaklah Allah SWT bersumpah dengan suatu hal kecuali untuk menekankan suatu makna tertentu. Jadi penekanan pertama adalah dengan sumpah pada ayat sebelumnya. Di ayat yang pertama. Bentuk penekanan yang kedua yang bisa kita dapati, silakan lihat, inna, menggunakan huruf inna. Ya. Yang dalam bahasa Arab dikenal dengan adatut taukid, untuk menekankan sesuatu. Artinya apa? Artinya sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, Allah menggunakan huruf la. Bukan la panjang ya, Bu ya. Kalau la panjang itu artinya tidak. Ini la. Allah menggunakan la pada lafaz lafi. Yang dalam bahasa Arab juga ini merupakan adatut taukid. Ya, untuk menekankan sesuatu. Dan dalam ayat ini pula Allah tidak mengatakan innal insana la khasir. Allah tidak mengatakan sesungguhnya manusia merugi. Allah tidak mengatakan innal insana la khasir, sesungguhnya manusia merugi, tidak. Tetapi Allah katakan innal insana la fi khusrin. Ada fi. Allah tidak mengatakan la khasir, tapi Allah katakan fi khusrin. Jadi maknanya adalah sesungguhnya manusia fi, berada dalam, fi khusrin, berada dalam kerugian. Jadi kalau menggunakan fi, ya ini lebih menunjukkan penegasan dibandingkan tanpa menggunakan fi. Ya.
Oleh karenanya seakan-akan Allah SWT ingin menunjukkan bahwa manusia itu adalah fi khusrin, dalam kerugian, tenggelam dalam kerugian yang banyak. Segala sisinya diliputi dengan kerugian. Ya. Ya, seandainya kerugian itu diibaratkan dengan lautan, maka manusia sedang tenggelam dalam lautan kerugian tersebut. Ya, dari arah mana saja dia diliputi dengan lautan kerugian, tenggelam di dalamnya. Ini yang ketika menggunakan fi. Ya. Jadi semuanya menunjukkan apa, Bu? Manusia itu benar-benar dalam kerugian. Allah menegaskan bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Ini nampaknya harus belajar bahasa Arab nih, Bu, ya. Ya. Di ayat yang ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mengerjakan amal saleh atau mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haqq, serta saling menasihati ya untuk kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Berdasarkan ayat ini, sifat-sifat yang bisa menyelamatkan manusia dari kerugian ada berapa, Bu? Ada 4. Apa yang pertama? 6. Iman. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama adalah beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ada dan sempurna dengan adanya ilmu. Iman ada dan sempurna dengan adanya apa, Bu? Ilmu. Dengan tanpanya ilmu maka iman tidak sempurna, dan bahkan bisa jadi iman itu tidak ada. Maka perlu untuk terus belajar. Terus belajar menuntut ilmu syar'i. Yang kedua adalah beramal saleh. Dan ini mencakup seluruh perbuatan baik, perbuatan zahir maupun batin. Apakah itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun berkaitan dengan hak-hak hambanya? Apakah itu adalah berkaitan dengan amalan yang wajib maupun amalan yang dianjurkan? Mencakup seluruh perbuatan baik. Dan suatu perbuatan itu dikatakan baik, dikatakan saleh, apa syaratnya, Bu? Suatu amalan tidak akan dikatakan sebagai amalan yang saleh kecuali memenuhi 2 persyaratan, yaitu dikerjakan ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi ada 2 syarat, baru amal tadi bisa dikatakan saleh. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua adalah ittiba', mengikuti, mencontoh. Siapa yang dicontoh? Nabi SAW. Nah, kedua-duanya ada, baru bisa dikatakan saleh. Ikhlas saja tapi menyelisihi Rasulullah SAW tidak bisa dikatakan saleh. Dia mengikuti, meneladani Rasulullah SAW, tapi dia melakukan bukan karena Allah, karena makhluk, riya, ingin dipuji. Ya.
Maka ini juga tidak dikatakan soleh. Soleh kalau ada dua-duanya, ikhlas dan ittiba'. Taib. Iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran. Yakni beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sendiri merupakan bagian dari amal soleh. Amar ma'ruf itu bagian dari amal soleh. Nahi mungkar itu bagian dari amal soleh. Artinya sebelumnya telah disebutkan amal soleh, kemudian Allah menyebutkan secara khusus di antara amal soleh tersebut apa, Bu? Saling menasihati untuk kebenaran. Nah, ketika Allah SWT menyebutkan secara khusus tentang amal soleh ini, padahal sebelumnya di bagian yang kedua telah disebutkan, yakni beramal soleh, berarti ini agar kita menaruh perhatian khusus terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar, menaruh perhatian khusus di antara amalan soleh lainnya, agar seseorang yang telah melakukan amal soleh bukan berarti kemudian dia otomatis sudah selamat, belum. Sedangkan dia belum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia baru apa, Bu? Baru beramal soleh untuk dirinya sendiri. Dia belum melakukan apa, Bu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Belum dikatakan selamat kalau belum amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya, seorang muslim apabila dia telah beramal soleh, maka dia lanjutkan amalannya dengan mengingatkan, saling menasihati di antara saudaranya. Maka ketika dia melihat saudaranya terjatuh dalam kesalahan, maka dia berusaha mengingatkannya, menegurnya, mengajaknya kepada kebaikan. Itulah jalan keselamatan. Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antaramu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian Allah katakan, wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam surah Al-Asr Allah sebutkan manusia pada dasarnya apa, Bu? Merugi. Dalam ayat ini surat Al-Imran, Ali Imran ayat 104. Dalam surah Ali Imran ayat 104 ini Allah sebutkan, hendaknya ada di antaramu yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan, ya. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian Allah memuji umat Islam sebagai umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, yang mencegah kemungkaran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Pada surah Al-Asr ini, di surah Al-Asr Allah menggunakan kata tawasaw. Kalau kita pelajari sharaf, wazannya adalah tafa'ala. Faedahnya yang menunjukkan saling, atau yang mengerjakan adalah dua belah pihak. Bukan hanya
A yang menasihati B saja, tidak, tapi B juga menasihati A, saling menasihati. Terjadi pada dua belah pihak. Ini watawasau, saling berwasiat. Ya. Maka Allah memerintahkan umatnya agar saling menasihati di antara kaum muslimin. Jangan hanya menasihati tapi tidak mau dinasihati. Kalau menasihati pintar, tapi kalau dinasihati jadi masalah. Jadi ibu-ibu, sesuatu yang sangat menyedihkan kita jumpai ya di zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang mulai enggan untuk menasihati kawannya, ya. Padahal dia melihat kawannya terjerumus dalam kesalahan, dia melihat saudaranya terjerumus dalam kesalahan. Seorang muslim apabila dia telah melakukan kebaikan untuk dirinya, ya, dia telah beramal soleh untuk dirinya, maka hendaknya dia juga memperhatikan saudaranya, mengingatkannya ketika keliru, menegurnya ketika salah. Akan tetapi menasihati seseorang, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ada adab-adabnya yang harus dijaga. Tutur kata saat menasihati, situasi dan kondisi orang yang dinasihati seperti apa, ya, lihat kondisinya, bagaimana maslahat dan mudaratnya. Ini semuanya juga perlu diperhatikan, ya. Yang keempat apa, Bu? Saling menasihati dalam kesabaran. Ya, Allah merintahkan agar sesama muslim saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena ketika seseorang menasihati seseorang dalam kebenaran, ya, ketika ibu menasihati seseorang, ya, maka merupakan kemastian jika dia merasa terganggu, dia nggak suka, maka dia akan apa, Bu? Melakukan keburukan kepada orang yang menasihatinya. Telah dimaklumi bahwa kebanyakan manusia ingin mengikuti keinginan nafsu dan syahwatnya. Maka ketika ada orang yang menasihati saudaranya, dia merasa syahwatnya, nafsunya sedang dihalangi. Orang yang menasihatinya seakan-akan sedang menghalanginya. Orang yang menghalanginya tentu akan membuatnya jengkel, tidak senang. Maka orang yang berikan nasihat ini, dia butuh kepada kesabaran untuk menghadapi gangguannya. Gangguan dari orang yang dia nasihati. Karenanya Luqman Al-Hakim menasihati anaknya. Apa nasihat, Bu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Hai anakku, dirikanlah salat. Kemudian perhatikan, Bu, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Kemudian nasihat berikutnya apa, Bu? Wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, surat Luqman ayat 17. Silakan nanti Ibu lihat. Oleh karenanya itu, Bu, seseorang yang terjun di dalam dunia dakwah harus bersiap menerima segala kritik, bahkan gangguan-gangguan. Jika dia tidak ingin mendapatkan gangguan,
dan inginnya hidupnya hanya tenang-tenang saja, maka dia tidak pantas untuk turun di medan dakwah. Bu, namun menasihati itu bisa berbagai macam bentuknya. Bisa dalam bentuk tulisan atau lisan. Ya, lisan dengan ceramah juga, ya. Adapun beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kekerasan, ini dibenarkan atau tidak, Bu? Tidak. Ya. Semuanya dilakukan oleh sekelompok orang sampai melakukan kekerasan terhadap, ya, urusan pemerintah. Ya. Sedangkan kita hendaknya menasihati dengan hujjah dan bayan, dengan nasihat yang sebaik-baiknya dan berusaha bersikap lemah lembut. Akan tetapi tetap saja akan ada sebagian manusia yang tidak suka. Namun sekali lagi itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang wajar. Dan ketika berdakwah, meskipun diperintahkan untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya dan selembut-lembutnya, tetapi hendaknya juga, Bu, yang perlu diperhatikan, Bu, adalah yang disampaikan adalah sesuatu yang hak, yang benar, yang sesuai syariat, dan jangan basa-basi dalam kebenaran. Ya, tidak mengikuti selera masyarakat, akan tetapi kebenaranlah yang diikuti. Konsisten berjalan di atas jalan kebenaran. Ya. Kemungkinan untuk mendapatkan gangguan itu pasti ada. Oleh karenanya apa, Bu? Butuh kesabaran. Ya. Bisa jadi ada orang yang berdakwah menasihati, kemudian dia sudah merasa letih, sudah berputus asa. Maka perlu ada saudaranya yang mengingatkan, menasihatinya, sabar. Sabar. Dan orang yang mengatakan sabar suatu ketika juga butuh untuk diberi nasihat. Diberi nasihat juga. Untuk apa, Bu? Sabar. Saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Nasihat untuk sabar. Oleh karenanya, Bu, sabar itu adalah merupakan sifat yang agung. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, sabar adalah di antara penyebab masuk surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dalam surah Al-Insan ayat 12. Dan Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Allah beri balasan dengan apa? Surga dan pakaian sutra. Ya, jadi Allah sebutkan sini adalah karena kesabaran mereka. Balasannya apa, Bu? Surga. Dan para ulama menjelaskan bahwa sabar terbagi menjadi 3. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Untuk taat kepada Allah butuh sabar atau tidak, Bu? Butuh. Salat, Bu, 5 waktu butuh sabar atau tidak, Bu? Butuh. Untuk hadir ke kajian butuh kesabaran atau tidak, Bu? Untuk hadir menyimak kajian, Bu, butuh kesabaran atau tidak, Bu? Butuh. Ya. Dan yang lainnya, ya, melakukan ketaatan kepada Allah itu butuh kekuatan dan kesabaran. Ya, mendidik anak butuh kesabaran dan seterusnya. Ya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah. Ya, ini merintahkan salat. Yang merintahkan anak untuk salat, suami kadang juga ada yang tidak salat, perintahkan suami salat. Kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau yang pertama tadi sabar apa, Bu? Menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan bukan suatu hal yang mudah. Ya.
Kenapa? Karena melawan dorongan hawa nafsu itu sulit dan butuh kesabaran. Dan manusia dirinya cenderung ingin mengikuti syahwat. Namun kita mengetahui bahwa mengikuti keinginan syahwat ancamannya apa, Bu? Neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Maka di sini butuh kesabaran, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar apa, Bu? Sabar ketika ditimpa musibah. Ya, ditimpa musibah membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang muslim bersabar, yakin bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah. Dan dia meyakini bahwa itu semua karena akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia yakin di balik musibah tersebut pasti ada hikmah. Dan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Sehingga balasan untuknya adalah surga. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan ayatnya. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka karena apa? Karena kesabaran mereka. Allah balas dengan apa? Jannatan wa harira, surga dan pakaian surga, pakaian sutra. Ibu semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan pemirsa Najib TV dimanapun anda berada. Azanallahu wa iyyakum. 4 sifat yang dengannya manusia akan beruntung, tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua apa, Bu? Beramal soleh. Dengan 2 hal ini, Bu, yakni iman dan amal soleh, seseorang menyempurnakan dirinya sendiri. Bagaimana, Bu, cara menyempurnakan dirinya? Kita ingin diri kita sempurna, bagaimana caranya, Bu? Dengan iman dan amal soleh. Adapun 2 sifat berikutnya, yakni saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. 2 hal ini, dengan 2 hal ini seseorang menyempurnakan orang lain. Bisa dipahami, Bu? Bagaimana cara menyempurnakan orang lain, Bu? Dengan menasihatinya dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau menyempurnakan diri kita sendiri dengan iman dan amal soleh. Jadi yang selamat itu adalah tidak hanya menyempurnakan diri kita sendiri, tapi juga kita menyempurnakan orang lain sebagaimana kita ingin menyempurnakan diri kita. Maka ketika kita melihat ada kekurangan pada orang lain, apa yang kita lakukan, Bu? Menasehatinya, yang dengannya berarti kita menyempurnakannya. Dengan melengkapi keempat hal tersebut, beriman dan beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dengan 4 hal ini, Bu, akan terhindar dari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi ketika seseorang hanya beriman dan beramal soleh, apakah dia sudah untung? Belum dikatakan beruntung. Dia belum bisa dikatakan selamat. Kapan dia bisa selamat, Bu? Kalau dia sudah melakukan 2 hal berikutnya. Menasehati
ya, menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Itulah seorang muslim yang akan selamat, seorang muslim yang beruntung. Dia sempurnakan dirinya dan juga dia sempurnakan orang lain. Itulah muslim yang hakiki, muslim yang akan selamat, yang terhindar dari kerugian, ya, dia mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagai penutup, kesimpulan dari apa yang kita pelajari bahwa surat Al-Asr ini mengajarkan bahwa waktu yang dengannya Allah SWT bersumpah ini merupakan nikmat besar, nikmat yang harus dimanfaatkan dengan baik. Orang yang tidak mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, akan berada dalam apa, Bu? Fi khusrin, dalam kerugian besar. Namun mereka yang memanfaatkan waktu dengan baik sesuai petunjuk Allah akan memperoleh keselamatan dan keberuntungan. Ya, dia akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Semoga Allah SWT berikan kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang selamat dan beruntung. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan kita dari surat Al-Asr. Seperti biasanya, sedikit evaluasi. Mic-nya nampaknya tidak tersedia, tapi mohon Ibu bisa menjawab, ya, dengan suara yang terdengar. Ya, kita sedikit mengulang kembali, ya, dengan pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita lebih memahami, ya. Kita cek kembali dari apa yang telah Ibu catat. Di awal telah kita sebutkan bahwa di antara kebiasaan para sahabat ketika mereka berjumpa, maka tidaklah mereka berpisah sebelum apa, Bu? Membacakan surat Al-Asr dan kemudian mengucapkan salam. Jadi sebelum mengucapkan salam untuk berpisah, dibacakanlah apa, Bu? Surat Al-Asr. Jadi begitu agungnya surat Al-Asr ini, pelajaran faedah yang luar biasa yang terdapat dalam surat Al-Asr ini, sehingga para sahabat mereka saling mengingatkan satu sama yang lainnya dengan saling membacakan surat Al-Asr. Begitu pentingnya tentang iman, amal soleh, dan saling berwasiat dalam kebaikan, kebenaran, ya, dan kesabaran. Ya. Jadi kebiasaannya apa, Bu? Membacakan surat Al-Asr. Nah, ya, silakan. Iya. Iya. Taib. Pertanyaan tentang apakah ada keutamaan khusus tentang surat Al-Asr ini? Secara khusus tentang keutamaan surat Al-Asr ini, kami tidak mengetahui tentang riwayatnya yang menjelaskan secara khusus tentang keutamaan surat Al-Asr ini. Ya, ketika membacakannya apakah ada keutamaan tersendiri atau tidak? Tidak. Tetapi yang di sini maksudnya adalah kandungan pelajaran, ya, faedah dari surat Al-Asr ini. Kalau kita mentadaburinya, ini sebenarnya sudah mencakup apa, Bu? Sudah mencakup Islam. Terkait dengan apa, Bu? Iman dan amal. Terkait iman dan amal soleh. Tidak hanya berkaitan dengan diri kita sendiri, tapi juga apa? Terkait dengan orang lain, saudara kita. Nah, itu, Bu, ya. Jadi kenapa para sahabat mereka saling membacakan surah Al-Asr ini? Untuk saling mengingatkan, ya. Mengingatkan tentang apa, Bu? Iman, amal soleh, dan saling memberikan nasihat. Demikian. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang mengatakan lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum? Seandainya orang-orang mentadaburi surat Al-Asr ini, maka surat ini sudah cukup bagi mereka.
Nah, siapa Bu? Surat Al-Asr ini akan mencukupi bagi mereka, ya. Siapa yang mengatakan hal ini? Siapa Bu? Tidak ada yang menyimak tadi Bu? Al-Imam? Siapa? Benar Bu? Siapa Bu? Siapa? Al-Imam? Yang tadi Imam At-Tabrani. Tadi Imam At-Tabrani. Imam menukilkan riwayat tadi. Al-Imam Asy-Syafi'i. Naam, tayyib, barakallahu fiik. Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang menjelaskan tentang keutamaan, ya, keutamaan dari surat Al-Asr ini. Naam. Berikutnya tentang Al-Asr, kata Al-Asr itu sendiri. Tadi sudah kita pelajari kata Al-Asr. Ini sebagian ulama ada mengatakan makna dari Al-Asr apa? Waktu asar. Taib. Yang kedua, masa. Ya, zaman secara umum. Nah, mana yang merupakan pendapat dari mayoritas ulama? Masa, ya, demi masa. Taib. Nah, barakallahu fiik. Kemudian apa yang dimaksud dengan hafizu ala salawati was salatil wusta? Apa yang dimaksud dengan as-salah al-wusta? Salat asar. Taib. Ya. Salat asar. Barakallahu fiik. Naam. Kemudian apakah ada yang bisa menjelaskan di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Di situ terdapat ada beberapa ya yang menunjukkan penekanan bahwasanya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ada inna, kemudian la, kemudian fi. Baik. Apa yang dimaksud dengan fi khusrin? Dalam kerugian, seakan-akan seorang yang dalam kerugian itu dia berada di dalam, kalau dia ibaratkan laut maka dia berada dalam lautan. Baik. Berikutnya adalah di ayat yang ketiga, tadi sudah disebutkan, yang dikecualikan dari orang yang merugi ada 4. Yang pertama adalah beriman. Dan seseorang itu akan bisa beriman dengan sempurna. Bagaimana caranya? Dengan menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Taib. Terakhir tadi kita sebutkan dengan iman dan amal soleh maka seseorang akan menyempurnakan dirinya sendiri. Dan bagaimana caranya dia menyempurnakan orang lain? Dengan 2 hal berikutnya, yakni taib, menasihatinya dalam kebenaran dan kesabaran. Maka kesimpulannya, dengan 4 perkara ini maka seseorang akan bisa selamat. Maka kita berusaha untuk melakukan keempat-empatnya. Tidak cukup hanya iman dan amal solehnya, ya 2 perkara ini, tetapi secara khusus juga dari amal soleh itu adalah saling menasihati dalam kebenaran dan nasihat. Bukankah memberikan nasihat itu juga termasuk dari amal soleh? Iya atau tidak Bu? Iya. Tetapi kemudian Allah ulangi lagi dengan menyebutkan secara khusus. Ini menunjukkan apa Bu? Bukankah menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, bukankah ini memberi nasihat itu, beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah merupakan amal soleh juga?
Tapi ketika kemudian Allah SWT menyebutkan dua hal ini setelah penyebutan amal soleh, ini menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan peringatan kepada kita untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini. Ya, di antara amal-amal soleh yang harus kita berikan perhatian secara khusus yang betul-betul kita lakukan, ya ini apa, Bu? Memberi nasihat. Kapankah suatu amal dikatakan soleh? Kapan, Bu? Ketika memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan tuntunannya. Tadi disebutkan dengan ittiba'. Taib. 6. Di dalam ayat ini, watawasaw. Kalau kita pelajari ilmu sharaf, tafa'ala. Itu menunjukkan apa, Bu? Saling. Masya Allah. Barakallahu fikunna. 6. Saling. Berarti bukan hanya memberikan nasihat, tapi kita juga siap untuk menerima nasihat. Nah itu. Ya, kita bisa memberi nasihat dan kita juga apa? Siap untuk menerima nasihat. Siap, Bu? Siap apa, Bu? Ya, siap untuk semuanya ya. Siap untuk beriman, beramal saleh, siap untuk memberikan nasihat dan siap untuk menerima nasihat. Billahi taufik, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan ala husni ishtirakikunna fi hada daras. Ya. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu yang hadir di Masjid Umar bin Khattab maupun para pemirsa Najah TV yang mengikuti secara online. Demikian wasallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.